Tribunners, jumpa lagi bersama dengan Mutiara dan juga Cendul dalam tayangan Fakta Drama Korea. Oke, kali ini kita akan membahas salah satu drama yang beda dari biasanya ya Nul ya. Benar banget. Kalau biasanya kita ngebahas drama yang istilahnya ngebahas tentang hukum, thriller, action dan Fantasi. sebagainya. Nah, bener banget. Tapi kali ini kita akan bahas salah satu drama yang viral di media sosial, sering jadi perbincangan karena isu atau topiknya ini merupakan salah satu perbincangan yang menarik nih Nul. Bener banget. Iya bener ya. Kira-kira kita mau bahas apa sih? Iya, betul banget, kita akan ngebahas salah satu drama Korea dengan rating tinggi dan juga terkenal saat ini, yaitu Red Balloon. Wih, tepuk tangan dulu. Boleh kali ya. Ibu Harap lagi malam. sakit Iya. sepertinya. Sebenarnya bukan sakit serak tapi ya. ya agak serak-serak dikit lah ya. Nah, jadi Red Balloon ini kurang lebih topiknya tentang isu perselingkuhan. Nah, seperti apa sih Nul kisah dari Red Balloon ini Nul? Iya. Pokoknya ya Mut, kalau kita berbicara Red Balloon itu pasti hampir semua orang tuh lagi pada nonton ya. Iya, lagi betul happening banget. Karena memang ini baru banget tayangnya ya gitu. Dan ini ada 20 episode, tapi sekarang Banyak masih banget ya ternyata, 20 banyak episode. Tapi memang antusias dari Tribuners juga yang nonton tuh banyak banget gitu kan. Karena memang kalau dari nama sih agak nggak ngerti saya juga ya, kenapa Red Balloon? Iya, gitu balon kan ya. merah, balon kenapa gitu merah kan? gitu ya. Oh, Mungkin benar. karena menceritakan betapa bagaimananya kah beberapa pemeran di dalam drama ini, tapi yang pasti memang ini mengisahkan tentang 4 orang ya, 4 orang dengan kisah dan latar belakang yang berbeda-beda. Beda-beda, oke. Jadi memang di dalam drama ini Mut itu bakal diceritakan latar belakang, terus itu permasalahan, cinta, dan juga pokoknya masing-masing gitu dari pemeran-pemerannya. Nah, seperti yang ini. Oke. Maklum ya Tribuners karena memang kita lagi musim pancaroba. Ingat nggak kalau yang minggu kemarin gue yang sakit, sekarang dia gitu ya. Nah jadi memang ini tuh menceritakan jadi ada 4 orang yang berkelana gitu deh mencari ketenangan hidupnya gitu kan ya, dan masing-masing dari pemeran itu juga mempunyai kisahnya masing-masing. Kayak si Jo Eun Gang yang ini diperanin sama So Ji Hye. Nah, kalau dia ini itu memiliki keinginan untuk menjadi seorang guru. Nah, ini kan cita-cita mulia banget. Iyalah, cita-cita banget, mulia banget. Benar. Jadi seorang guru tapi dia gagal dan dia pun sekarang itu dia berprofesi itu sebagai tutor privat gitu. Nah, agak memang menceleng ya Tribuners, tapi yang namanya memang hidup gitu kan. Kita nggak bisa selamanya mulus. Nah, itu baru satu kisah tuh ya Tribuners ya. Nah, terus ya Tribuners ada lagi nih. Ji Nam Chol. Nah, Ji Nam Chol ini kalau dia ini seorang pria nih, dia tuh dari keluarga miskin ya Tribuners. Tapi dia tuh menikahi perempuan kaya nih Tribuners, dan dia ini melanjutkan bisnis keluarga dari istrinya. Tapi di sini nggak berjalan mulus karena dia itu mengalami kayak konflik gitulah dengan mertuanya, karena kan memang dia menjalankan bisnis dari keluarga si perempuan itu, si istrinya itu Tribuners. Dan juga yang si Jo Eun Gang tadi itu adalah tipikal orang yang terlihat tenang dan menyimpan semuanya itu dalam hati. Jadi gimana sih gitu kan ya. Dan dia tuh juga selalu mendapatkan apa aja yang dia inginkan ya. Gimana sih gitu kan ya, kayak kita gitu kan ya, menyimpan semuanya dalam hati kan juga nggak baik. Iya, nanti gitu. suatu saat tiba-tiba bisa meledak dengan sendirinya ya Bu ya. Benar gitu, dan itu salah satu kepribadian yang kita nggak boleh punya gitu ya, dan harus kita hindari. Nah, si Nam Chol itu juga di dalam perusahaan itu, tapi dia nggak punya kepemilikan penuh karena kan jadi nggak punya power iya, lebih gitu lah ya. benar, karena kan dia di situ cuman ya menjalankan karena dia sebagai menantu yang nikah sama istrinya yang kaya gitu ya Tribuners ya. Nah, sementara itu ada Han Boda yang di sini tuh diperankan sama Hang Soyun. Jadi dia ini udah menikah nih ya Tribuners, dan dia bekerja sebagai desainer perhiasan gitu. Nah, tepat sebelum pernikahannya, kedua orang tua Hanbo itu malah mengalami kebangkrutan karena yang biasanya dia hidupnya serba berkecukupan, terus itu serba ada gitu ya, hidupnya juga enak, terus dia harus menikah dan dia harus kehilangan kejayaan orang tuanya gitu.
Nah, itu dia juga udah sempet ngerasa nyerah tuh sama pernikahannya, tapi karena tunangannya itu meyakinkan untuk menikah dan kehidupan pernikahannya pun ya nggak berjalan mudah sih, karena ada apa ya? Ada orang ketiga, bukan dari perempuan tapi mertuanya sendiri. Wah, gitu. serem banget ya. Serem sih. Biasanya itu kan karena dari salah satu pasangan lah ya. Kalau ini dari mertuanya gitu ya, Nur ya. Benar gitu. Oke, ditambah lagi ada salah satu tokoh yang cukup menarik juga Nul yang diperankan oleh Lee Sang-woo nih teman-teman. Di sini Lee Sang-woo memerankan Go Cha-won yang seorang dermatologi, tapi dia tuh ternyata jadi dermatologi itu tuh atau seorang dokter itu nggak atas keinginannya loh Nul. Oh ya? Iya, jadi dia itu tuh sebenarnya jadi dokter itu karena keinginan orang tuanya. Walaupun begitu ya, tapi ya udahlah, dia kayak ya udahlah jalanin aja walaupun gue nggak suka sama pekerjaan ini gitu, tapi gue jalanin aja kayak gitu. Dan si Lee Sang-woo ini berperan sebagai suami Han Bada, di mana dia ini mengetahui sang istri mengalami kesulitan karena ibu mertuanya. Lagi-lagi mertua kayaknya banyak banget ya di sini Banget ikut campur. Berarti ya kita doanya semoga suatu saat kita dapat mertua yang baik ya Nur ya. Amin, amin, amin. Amin ya Allah. Jadi dia ini mengalami kesulitan karena ibu mertuanya, jadi nggak tahu nih dia tuh harus berbuat seperti apa gitu untuk menyelamatkan atau bisa dikatakan untuk membuat rasa nyaman dan aman bagi si istrinya ini. Di sisi lain, Go Cha-won ini adalah saudara ipar dari Ji Nam Chul yang tadi Channel ceritain, yang diperanin oleh Lee Sung Jae, pria yang dari keluarga miskin itu kan. Nah, yang nikah sama ternyata dia ini punya kakak iparnya itulah. Terus akhirnya di dalam cerita Red Balloon ini keempatnya itu terlibat dalam hubungan yang rumit, di mana mereka tuh berada di suatu situasi yang tidak tepat sehingga mereka akhirnya muncullah masalah pribadi. Lu udah sempat ngeliat gak sih kayak potongan-potongan filmnya? Sempat karena ini banget gitu, apa ya, banyak banget sih complicated gitu ya. Terus ini rate-nya kayaknya 18 ke atas deh ya? Iya, 18 ke atas karena memang ini kan kisah kisruh rumah tangga juga ada gitu ya. Terus memang di sini juga diliatin kayak pernikahan itu nggak mudah, banyak tantangannya. Betul banget. Ada yang memang dari pasangan, ada memang dari berdua. Nah itu tadi. Gitu. Jadi mungkin karena ratingnya juga bagus, mungkin karena memang banyak yang relate juga ya ada sama kehidupannya setelah menjadi pasangan suami istri tentunya ya Nul ya. Nah ini kan tayang 20 episode nih dan dia tayangnya seminggu tuh 2 kali, jadi Sabtu Minggu gitu Tribuners. Jadi memang nggak kerasa lah kalau 20 episode ya. Apalagi kalau untuk sinopsis dan juga untuk alur ceritanya yang emang bener-bener bagus. Jadi itu makin membuat kita tuh penasaran pengen nonton kan ya Tribuners gitu. Rating dari Red Balloon itu tuh turun, tapi Tribuners kalau perolehan sebelumnya itu mencapai 6,9%, di episode 9 mereka tuh mendapatkan penurunan rating gitu, tapi yang nggak banyak sih, cuman 2%, jadi 6,7% gitu. Nah kalau perolehan rating Korean drama Red Balloon ini sempet juga sih mengalami kemerosotan gitu di tapi episode 7. Tapi nggak terlalu jauh gitu kan ya? Nggak terlalu jauh dan nggak keluar dari angka 6 gitu. Karena memang awalnya ratingnya memang udah bagus 7 gitu. 7 ratingnya itu udah bisa dibilang bagus loh. Bagus untuk yang baru tayang dan juga sekelas banyak episode ya, 20 episode 20 terlalu gitu banyak banget sih untuk drama Korea ya. Episode gitu kan. Dan ini masih bisa mendapatkan rating 7 di awal penayangan dan juga walaupun sempat mengalami beberapa pemerosotan gitu sih di episode 6, di episode 7 juga. Oke. Nah tadi juga kan udah diceritain sama channelnya Tribuners kalau memang drama ini ya relate banget gitu kan, makanya ratingnya juga lumayan tinggi bahkan sampai 6 dan ada juga mencapai rating 7. Tapi sebenarnya salah satu Red Balloon ini salah satu keunggulannya adalah dia tuh memiliki siklus rating yang lumayan, setiap episodenya tuh terus mengalami kenaikan. Benar. Dimana pada episode pertamanya sebenarnya Red Balloon itu belum nyampe rating 6 gitu loh Nur. Jadi ternyata Red Balloon itu awalnya dia tuh ratingnya di angka 3,7. Terus pas di episode kedua naik nih jadi 4,5. Lumayan signifikan kan naiknya ya. Nah, terus selanjutnya ada di episode 4 di mana ini dia naik lagi nih Tribuners. Di episode 4 itu dia 6,1. Oh ya, sebelum episode 4 kita lanjut dulu nih. Episode 3 itu dia mencapai 5,1%. Jadi
setiap episodenya mulai dari episode 1 sampai 4 dia tuh terus mengalami kenaikan dari angka 3, angka 4, udah tuh ke 5, 6. Jadi bener-bener step by step bener-bener gitu. step by step gitu ya. Artinya memang itu kan apa ya, mengalami suatu kenaikan yang emang Iya, signifikan betul. gitu loh, dari angka per angka gitu loh Tribuners, nggak tiba-tiba 7 terus merosot jadi 2, Iya, terus betul jadi banget. 1 gitu, enggak. Artinya kan di sini kita bisa melihat bahwasanya Tribuners di luaran sana tuh banyak menyukai memang drama-drama jenis seperti ini gitu ya. Iya. Karena memang salah satunya relate juga. Tadi kita bisa saksikan dan Drama kita bisa Makjang. lihat ya, kita bisa lihat ya Tribuners, ada potongan-potongan scan ya, yang memang viral juga gitu di TikTok gitu ya, karena drama ini termasuk viral juga loh di TikTok. Iya. Itu rame banget. Wajar Nul, gimana nggak viral gitu kan? Karena drama ini nih sebenarnya aslinya ngebahas seorang kayak gue sama lo sahabatan dari lama. Terus misalkan lo adalah orang yang keinginannya tuh selalu terpenuhi. Iya. Dari keluarga berada, gua dari keluarga biasa aja nih, Iya. memulai semuanya dari nol. Tapi lu nerima gua apa adanya nih, bersahabatan, lu nikah dapet suami yang diinginkan oleh semua orang lah istilahnya segala macam. Terus gua punya pacar gua yang gua istilahnya yang gua sokong lah biar dia ini bisa maju, sukses dan sebagainya, gua diselingkuhin kayak gitu loh. Terus akhirnya malah ngerebut suami lo. Nah, makanya ini viral banget ini drama. Ini benar-benar apa ya? Karena kan di situ juga berarti ada emosional yang terikat ya. Betul banget. Kayak iri juga gitu ya, iri pasti dengki gitu ya, memang jadi, ada. relatable banget sama kehidupan saat ini yang mungkin Tribuners di rumah sering jumpai. Mungkin jangan sampai ya terjadi sama kita, tapi mungkin di lingkungan sekitar kita, entah itu teman kita mungkin atau ya tetangga kita nggak ada yang tahu ya. Nah, apalagi ada potongan scan tadi yang mertuanya. Iya, betul banget. Yang mertuanya itu pokoknya nggak ngebolehin anak laki-lakinya untuk nyentuh pekerjaan rumah, apa-apa harus istrinya gitu kan. Nah, itu kan menjadi salah satu contoh bahwasanya itu relate juga loh di kehidupan gitu ya. Iya, betul. Sedangkan kita yang perempuan ini juga anak istimewa orang tua Orang tua kita, kita, gitu. betul. Apalagi sama-sama capek kerja dan memang itu kan sebenarnya bukan ditelantarkan ya rumahnya dan juga nggak diurus karena kan memang baru pulang dari kerja gitu kan ya, baru pulang dari kerja dan memang belum sempet untuk ngambil pekerjaan rumah. Bener Terus banget. memang mertuanya lagi main ke situ gitu kan ya. Jadi timingnya nggak pas. Ya, gitu. jadi yang dilihat tuh memang yang ya udah yang kotor-kotor Yang aja kelihatan, dan iya, yang betul emang banget. class aja Oke. gitu. Itu memang relate juga ya dengan kehidupan kita, khususnya di negara kita juga seperti itu banyak. Iya. Gue kira negara kita doang, ternyata memang semua mertua Iya, seperti betul itu. banget. Kayaknya itu bukan permasalahan dari negara Indonesia aja Iya. ya. Tapi kayaknya semua makhluk hidup merasakan yang sama kalau dari Benar. rumah tangga gitu, mau di negara manapun nih Tribuners. Ya, kita doakanlah mudah-mudahan kita mendapatkan mertua yang memang menyayangi kita tuh seperti ibu kita sendiri. Iya, betul gitu. banget. Menyayangi kita selayaknya dia menyayangi anaknya. Benar, kayak gitu. gitu ya. Nah, ngomong-ngomong masalah tentang drama Korea Red Balloon ini kan ada salah satu tokoh yang cukup ikonik karena Ikonik dia ini banget. sebelumnya terkenal gara-gara drama Crash Landing on You yang membahas tentang tentara Korea, Yep, you benar know. banget. Nah, ini kan ada sosok yang cantik dan rupawan, wah luar biasa sekali, namanya Seo Ji Hye. Apa sih Nul yang lu tahu tentang sosok Seo Ji Hye? Menurut gua sebenarnya dia ini keren banget dan Benar. kalau memerankan cewek dingin itu kayak wah kayak karakter banget, Karakternya dia banget gitu ya gitu. gitu. Ya, jadi kalau Seo Ji Hye ini siapa ya, gue bisa manggil dia biar nggak belibet Ji Hye? gitu ya. Ji Hye gitu, Ji Hye. Tapi bukan Mak Ji Bukan Hye Ji Hye ya? Atau bukan Mak Ji Hye juga ya? Nanti viral di Lampung gitu kan ya. Ya, kalau Seo Ji Hye ini memang kita tahu ya Tribuners. Nah, ini dia visualnya aja kita udah bisa kelihatan ya. Dia memang terkenal banget, legitnya banget dia ini memang waktu di drama Chloe. Oh iya, banget. Crash Landing on You yang memang drama itu sempat viral banget. Karena ratingnya juga 2 digit itu Iya, drama. 2 digit dan juga memang hampir hampir seperti Descendant of the Sun. Iya, kan? betul banget. Ya, Karena memang nggak agak cuma di mirip-mirip Korea. juga tapi kan ya tentang tentara. Iya, ya. cuman kisah percintaannya aja lah Iya, yang beda lah ya. kisah percintaannya beda. Nah, memang si Seo Ji Hye ini apa ya, karena aktingnya bagus nih ya, dan dia juga kan memang memerankan beberapa drama yang memang populer juga. ya, betul banget. Jadi memang selain visualnya cantik gitu kan ya, aktingnya yang bagus. Nah, dia ini memang pernah sempat terkenal juga Mut dalam drama Dinner Maid. Oh iya, gue Iya, nonton dramanya. Dinner Maid. Jadi selain drama-drama yang itu, dia juga
lebih dulu nih di drama Iya, Dinner Maid Dinner itu. Maid, iya. Dan lu tahu nggak sih kalau ternyata dia ini kan zodiaknya Virgo nih. Agustus ya berarti? Iya, dia 24 Agustus, lahirnya 1986. Kalau berarti berapa sih umurnya? Udah 30-an ya? 33. 30-an kan ya Tribuners, tapi lihat deh visualnya nggak main-main. Iya, terus dia kayak nggak pakai make up kan tadi beberapa Iya. ya, foto dia nggak pakai make up itu tetap cantik ya, Dol? Iya benar banget. Jadi Soyeji ini Sojie ini dia merupakan salah satu artis yang memang dia berani tampil tanpa no make up, dan dia no make up aja udah cantik banget natural. Ya wajar lah tuh. Ini nih salah satunya. Bisa kelihatan ya Tribuners ya. Tuh. Jadi kalau menurut dari zodiaknya nih Bud ya, Virgo dia itu karakternya kreatif dan bisa diandelin, pekerja keras dan juga penyabar. Memang sebalance sih dengan karakter dia di dunia nyata. Di dunia nyata. Nah, memang juga dia ini adalah cita-cita memang dari dulu tuh jadi seorang artis. Oke, dari kecil. Jadi mungkin dia memang sudah persiapannya matang ya. Memang udah cita-cita. Berarti dia ini salah satu orang yang memegang prinsip itu ya, nggak mudah berubah-ubah gitu kan. Takutnya berubah kan, tapi enggak. Jadi memang dia udah dari kecil gitu Tribuners cita-citanya pengen jadi artis. Makanya dia berlatih sangat keras dan juga porsi tubuh, porsi kehidupan dan juga segala macamnya itu pokoknya tersusun banget deh. Iya, gitu. ditambah mungkin kayaknya dia punya keturunan ini ya. Dia kan termasuk artis yang tinggi loh. Iya, tinggi. Iya, dia termasuk artis yang tinggi dan mungkin keluarganya adalah keluarga yang memang memiliki postur badan yang tinggi ya. Benar. Jadi mendukung dia banget nih untuk menjadi seorang artis loh. Terus? Nih tadi ada scene ya, ada foto yang bisa ditampilin tadi tuh kalau dia lagi baca buku. Oh iya benar banget. Karena iya, memang dia tuh hobi banget baca buku. Dia punya kebiasaan bagus banget sih untuk baca buku gitu. Kalau biasanya beberapa artis itu sibuk gitu kan ya, iya, betul. Dia menyibukkan dirinya itu di sela-sela syuting dengan membaca buku. Kayak introvert ya? Iya, di introvert. Kayak gitu. kita gitu nggak sih? Kita kan iya, kalau introvert sekali. Nah, tapi mood berbeda nih, karakter dia tuh berbeda banget sih dengan dunia asli yang dia peranin di Red Balloon ini. Kalau di sini kan dia berperan kayak mempunyai mempunyai kepribadian tuh yang emang dingin gitu kan ya, dingin terus itu mendem semua serba sendiri gitu kan ya. Terus tipikal orang yang memang introvert, tapi justru di dunia nyata dia tuh orangnya hangat banget. Iya. Dia kebalik. Betul. Gitu. Karena beberapa kali gue pernah ngeliat salah satu cuplikan variety show, dia kenal juga tuh sama si Haechul Suju. Iya. Mereka berdua itu tuh malah jadi kayak ngelawak gitu loh. Benar. Beda banget emang. Dia tuh cepet banget gitu loh akrab sama teman. Iya, terus apa ya memang berbeda aja gitu loh, 180 derajat dari karakternya ya. Karakter dan dunia asli dia gitu. Selain orangnya hangat, periang, dia tuh juga emang humble banget sih sama teman-teman kru, terus juga sama teman-teman yang emang pernah main bareng satu project sama dia itu pasti tahu sih kalau dia tuh emang orangnya gampang banget gitu untuk bersosialisasi. Terus ya selain itu juga yang kita udah bahas tadi kalau si Sojihi ini memang dia orangnya sederhana banget Bot, dan memang dia orangnya tuh jarang banget merias diri, bukan males ya tapi jarang aja gitu, sama aja sih kayak gue juga kalau nggak ada gue kalau nggak kerja nggak keluar emang mager gitu ya, kayak berat ya. banget gitu loh kalau harus pakai make up. Iya gitu. betul banget. Tapi kalau untuk seorang artis, maksud gue kayak apalagi di Korea atau jadi entertain gitu kan ya, itu kan memang mengharuskan banget mereka pakai make up tuh, tapi dia berani gitu loh, berani. Ya, wajar lah, lu lihat aja dia tanpa make up, maksudnya kayak make up. Udah naturalnya aja udah kayak orang make upan gitu loh gitu. Bener banget. Nah selain itu juga nih ya, dia tuh juga karena aktingnya yang bagus dan juga karena memang udah diakui ya, dia memang pernah memborong beberapa penghargaan gitu. Gila keren juga. Nah, terus itu dia pernah memerankan The Moon and Star for You, Patch and Don't Dare to Dream. Jadi itu tuh
karya-karyanya. Karya-karyanya, dan dia menangin beberapa award di drama-drama itu tadi, Mut, gitu. Oke. Dan yang lo harus tahu bahwasanya dia sekarang tuh masih single. Kenapa Mbak kamu masih single? Maksudnya kayak dia itu cantik gitu kan. Cantik. Terus juga humble kata lo tadi, ditambah dia punya kepribadian yang sebenarnya aslinya periang, jauh berbeda dari karakter yang biasa dia peranin ya. Benar. Atau Kenapa mungkin ya? dia lagi mencari-cari. Iya, gitu. bisa jadi. Atau mungkin dia ngerasa kalau saat ini adalah masa-masa gemerlang dari karirnya. Jadi dia pengen fokus dulu ke karir, ya nantilah urusan jodoh. Tapi nggak apa-apa lah ya, kita nggak tahu gitu kan yang namanya jodoh kita di usia berapa gitu ya. Kita doakan yang terbaik aja untuk So Ji Hye. Siapa tahu nanti di usia 30 sekianan, berapa tahun lagi dia akan mendapatkan atau menemukan pendamping hidupnya nih Tribuners. Tribuners, fakta lainnya tentang si So Ji Hye ini ya, ternyata So Ji Hye ini itu mulai debutnya itu bukan sebagai artis atau pemeran drama, pemeran film, tapi dia ini sebagai pemeran video klip, model video klip gitu. Jadi dia ini mulai pertama kali debut itu pada tahun 2002, di mana dia itu menjadi model video klip star dari penyanyi Temu. Barulah setelah itu dia mengembangkan atau melebarkan karirnya tuh ke dunia peran seperti di drama dan juga film. Terus ada hal yang menurut gue mengejutkan lagi gitu kan tentang sosok si So Ji Hye ini. Di balik katanya dia ini 180 derajat beda banget ya Tribuners sifatnya sama sifat asli dia sama peran yang biasa dia mainkan di drama atau film. Ternyata So Ji Hye ini adalah seseorang yang memiliki jiwa pahlawan atau jiwa kepedulian sama orang-orang di sekitarnya. Bahkan katanya si So Ji Hye ini pernah loh menyelamatkan seorang wanita waktu itu di Korea Selatan. Dia menyelamatkan wanita itu dari tindak asusila yang dilakukan oleh salah satu pria mabuk gitu loh. Jadi dia berani untuk melawan pria mabuk itu yang ingin melakukan tindak asusila kepada si perempuan itu. Dia berteriak, dia minta tolong dan dia juga akhirnya menjauhkan si pria itu kepada si calon korbannya gitu. Karena aksi heroiknya dia itulah akhirnya banyak orang yang mulai apa ya kayak menyukai dia gitu loh, kayak lo keren banget sih kok lu berani gitu kan untuk melawan hal-hal yang seperti itu gitu. Terus Tribuners, di balik postur tubuhnya yang udah tinggi, terus juga kayak proporsional dan emang gak diragukan lagi, ya itu semua background karena dia adalah seorang model nih ya dulu sebelumnya. Ternyata dia tuh memang menyukai salah satu olahraga yang bagus banget untuk membentuk tubuh kita biar jadi S-line kayak gitu. Salah satu olahraga yang disukai itu adalah olahraga Pilates. Nah, jadi dia ini suka banget nih dengan pola hidup sehat dan sering banget dia itu berlatih dan melakukan olahraga Pilates bahkan lebih dari 10 tahun. Jadi dia menekuni olahraga Pilates ini udah lebih dari 10 tahun nih Tribuners. Makanya di usia dia yang udah nggak muda lagi gitu kan, tapi dia masih kelihatan awet muda, badannya masih bagus. Iya, gitu. masih muda lah, Ya, nggak sih? ya sebenarnya kalau untuk di Indonesia enggak sih sebenarnya. Karena standar muda kita tuh beda-beda sih ya. Tapi kalau misalkan ini menurut ini ya, kalau menurut dokter atau menurut ilmu IPA gitu lah ya, saintek. Jadi kalau orang udah di atas 30-an itu dia udah dewasa tua sih jatuhnya. Jadi ya udah bisa dikatakan umurnya udah gak muda gitu kan. Tapi mukanya boleh lah still muda gitu, still young gitu kan. Nah, dan ada hal-hal yang sebenarnya unik lagi nih dari sosok So Ji Hye nih. Ternyata So Ji Hye itu sebelum berkecimpung di dunia hiburan, dia itu sempat diminta tolong untuk casting oleh seorang sutradara ketika di tengah jalan. Jadi dia itu lagi masih sekolah nih, terus pas dia jalan di tengah jalan, ada syuting film tuh, si sutradara itu tiba-tiba minta So Ji Hye untuk casting untuk filmnya yang lagi di tag tersebut. Kan kayak unik banget gitu. Mungkin sutradara aja udah bisa ngeliat gitu kan kalau nih orang punya good visual, dan mungkin kalau misalkan di casting siapa tahu dia ini emang memenuhi karakter yang diinginkan di Tribuners. Nah, Tribuners kalau misalkan kalau si So Ji Hye ini emang udahlah ya nggak usah diragukan lagi gitu. Tapi kenapa gitu kan mayoritas drama yang diperanin sama dia ini selalu memunculkan karakter So Ji Hye itu sebagai sosok yang pendingin lah, memendam perasaan lah, jadi sad girl lah dan sebagainya. Ya mungkin karena saat dia memerankan peran tersebut
sangat totalitas, terus feel-nya itu nyampe loh ke penonton, makanya banyak sutradara yang mengcasting dia nih untuk acara tersebut. Selanjutnya nih ada sosok yang cukup jarang mungkin untuk dilihat nih Tribuners ya, yaitu salah satu pemeran di drama Red Balloon ini namanya adalah Lee Sung Jae Ninul. Jadi Lee Sung Jae ini kan salah satu tokoh yang cukup berperan penting ya di drama Red Balloon ini. Dan katanya dia ini mempunyai hal-hal yang unik dan menarik yang kayaknya harus kita kuak nih Nul. Apa sih Nul itu kira-kira Nul? Bener banget. Nah ini namanya kan Lee Sung Jae ya. Iya, Lee Sung betul. Jae. Nah ini udah ajusi nih. Iya, ajusi lumayan banget sudah ya. ajusi ini ya. Iya. Karena dia ini umurnya udah menginjak 47 tahun Tribuners. 47 tahun loh. Iya udah. Ya. Udah dikatakan ajusi lah. Udah ajusi lah ya Iya, gitu. betul Tapi banget. bisa dilihat Tribuners untuk dari visualnya ini tidak main-main ya. Masih Iya. kekar gitu ya. Iya, dari kemarin juga kayaknya semua ajusi yang kita tampilkan masih muda. Tuh, gitu kan masih ya, Nul? muda-muda gitu ya. Nah, ini kalau si Lee Sung Jae ini memang untuk pertama kali debutnya ya, itu dia tidak langsung ke drama atau film, tapi Oke. dia melalui sinetron dulu tuh di TV. Oh, Korea juga punya sinetron ternyata itu ya. Iya yang gua bingungin, maksudnya penasaran gitu. Ternyata di Korea juga punya sinetron ya, gak cuma Indonesia gitu ya. Nah, dan itu ya, dan dia terus melanjutkan debutnya di film dengan Art Museum by the Zoo tuh Tribuners ya. Nah, dan selain itu juga itu pertama kali mulai mendapatkan banyak banget peluang, dan juga sekarang itu dia bangkit menjadi salah satu aktor yang paling populer banget loh Tribuners di Korea Selatan ya. Karena memang nggak mudah gitu loh untuk menjadi aktor di Korea Selatan itu. Nah, selain itu, dia juga tuh dikenal sebagai orang tuh yang jujur, mau tulus, terus tuh juga dari mukanya kan ya. Muka-muka pria jujur. Dan juga nggak terlambat untuk syuting, selalu tepat waktu, selalu rukun dengan staff. Dia tuh selalu rukun dengan staff. Nah, dan dia tuh juga tuh orangnya ceria banget gitu kalau di lokasi syuting. Terus itu sering ngebuat kekonyolan gitu loh, kayak pelawak kayak gitulah. Orangnya banyol ya. Iya, banyol banget. Dia itu dan juga sangat menghargailah aktor-aktor muda. Kalau biasanya kan yang senior pengennya di senioritas. Iya, gitu betul kan. banget. Tapi Harus kalau dihormatin banget lah gitu. Tapi kalau dia enggak, dia emang benar-benar menghargai banget si aktor-aktor muda itu. Dia tuh kelahiran 1970. Wow, Iya. hampir seusia bapak gue Nul. Iya, makanya 47-an tadi kan. 47, terus tingginya itu 180. Tinggi lah ya kalau 180 mah. Atau tinggi, apalagi kalau di Indonesia cowok 180 mah udah kategori tinggi. Nah, dia tuh punya istri namanya Kim Ji Sok, dan dia punya 2 anak perempuan namanya Lee In Young dan Lee Chae Young. Jadi dia udah punya 2 anak. Wah, alhamdulillah selamat ya Juicy. Akhirnya Wajar sih, ya, wajar. usianya udah nggak muda lagi. Iya. Dan menurut gue karirnya cemerlang banget sih, karena jarang kan ya orang udah punya anak dan juga punya istri, pasangan gitu Masih terus stay di punya dunia karya gitu kan. perfilman tuh dia keren banget sih. Keren banget. Nah, terus tuh ada apa lagi sih Mu tentang fakta dia tuh? Jadi si Lee Sung Jae ya. Lee Sung Jae ini benar kata Cenul. Jadi dia itu memang pertama kali debut itu di salah satu sinetron, dan salah satu drama pertamanya adalah The Love of Two Women. Tapi setelah dia Art Museum by the Zoo itu tadi, setelah memerankan drama atau sinetron tersebut, dia itu tuh udah mendapatkan perhatian nih Tribuners dari para sutradara film ataupun drama. Dan akhirnya namanya pun tenar, banyak tawaran di mana-mana. Akhirnya dia pun memerankan berbagai karakter, mulai dari karakter seperti penari ballroom, dosen, pendaki gunung, preman, dan pengacara. Jadi udah banyak banget dia karakter yang diperankan, baik itu di drama ataupun film. Tapi nih tiba-tiba karena citranya dia tadi nih ya, dia udah memerankan beberapa peran, akhirnya banyak yang berpikir kalau si Lee Sung Jae ini lebih cocok untuk main di drama atau film yang romance gitu, yang romantis gitu. Jadi adalah celotukan-celotukan seperti itu. Tapi setelah dicoba ternyata akhirnya patah kata-kata kalau dia hanya cocok di drama atau film romantis. Ternyata menurut para penonton ataupun sutradara,
ternyata dia ini cocok di semua jenis film ataupun drama, entah itu romantis atau itu tentang hukum, thriller dan sebagainya. Terus dia ini merupakan pria yang tangguh, terus juga dia ini orangnya sangat lembut dan apa ya, hangat gitu lah. Jadi bisa membuat gitu orang ya. itu nyaman lah dulu di sekitar dia itu. Benar. Terus juga dia ini ketika memainkan peran pasti bisa memainkannya dengan baik. Jadi kalau dia jadi perannya seorang villain atau seorang karakter yang jahat, dia bisa membuat penonton itu benci sama dia. Wah, Gitu juga kalau dia berperan sebagai banget orang dong. yang dicintai, pasti penonton itu langsung suka dan tergila-gila sama Lee Seung Jae. Berarti kan kayak wah gila sih, ini keren banget gitu kan actingnya. Iyalah, kalau kayak gitu Iya. dia Susah bisa loh memainkan perasaan si penonton itu. Iya kan loh. bener banget. Nah, terus juga karena dia ini memang udah apa ya, berseliweran lah di berbagai drama Korea, film Korea dan juga sinetron Korea. Terus juga dia banyak dipasangkan oleh artis papan atas seperti tadi tuh ya Tribuners, kita bisa lihat foto dia sama Suzy, salah satu artis dan mantan idol yang ngetop banget gitu kan. Yang siapa sih yang nggak kenal Suzy gitu. Ternyata si Lee Seung Jae ini memang udah diakuin bakatnya. Itu terbukti dengan banyaknya diraih penghargaan oleh Lee Seung Jae. Seperti pada tahun 1999, itu tahun dimana gue baru lahir nih ya Nul ya. Dia mendapatkan Baeksang Art Award 1999 sebagai aktor baru terbaik. Terus juga dia di Blue Film Award mendapatkan penghargaan sebagai aktor baru terbaik. Tahun 99 juga masih di tahun yang sama di Grand Belt Award ke-36, dia mendapatkan penghargaan sebagai aktor baru terbaik. Lalu masih di tahun yang sama 1999, dia juga mendapatkan penghargaan Film Critics sebagai aktor baru terbaik, dan pada tahun 2000 dia mendapatkan penghargaan popularitas di Baeksang Art Awards. Wow, keren banget dong. Gila sih, aduh kayak wah kayak nyebutin satu-satu penghargaannya dia aja kayak capek gitu kan. Bener. Tapi emang sebanyak itu, dan penghargaan yang dia dapat itu semuanya waktu gua lahir mungkin ya, di tahun gua lahir soalnya 1999 gitu. Berarti dia ini emang udah debutnya udah lama banget, seusia gue dia udah debut gitu, dan usia gue sekarang udah 24, dia udah debut, keren banget sih. Tadi juga udah dikasih kasih tahu nih sama channel ya, kalau misalkan Lee Seung Jae ini emang udah nikah nih Tribuners dengan Kim Jin Sok pada tahun 1996. Terus juga dia itu tuh punya 2 anak perempuan, jadi anaknya perempuan semua nih. Hati-hati nih ya kalau para laki-laki ini tiba-tiba pacarin, nggak taunya yang dipacarin adalah anaknya Lee Seung Jae. Jadi Lee Seung Jae ini punya anak perempuan 2, namanya Lee In Young dan Lee Chae Young. Dan sekarang anaknya itu belajar di luar negeri Nul. Wah, keren. Wajar sih ya, karena memang banyak mungkin ada uang, ada rezeki dan sebagainya. Terus juga mungkin anaknya berprestasi, makanya anaknya bisa belajar di luar negeri. Terus pernah di salah satu episode variety show, ternyata Lee Seung Jae itu mengatakan, kenapa sih gue harus mengirim putri gue ke luar negeri gitu. Ternyata kata dia, dia berpikir bahwa dia itu ingin putrinya itu mendapatkan sesuatu yang terbaik, ingin putrinya menjadi seseorang yang sangat baik dan be best person mungkin ya. Jadi itu alasan dia kenapa dia ingin mengirim putrinya ke luar negeri. Nah Tribuners, Lee Seung Jae terus juga Seo Ji Hye, kita bisa lihat emang perpaduan latar belakang 2 aktor dan artis ini nih sekeren itu gitu. Jadi ya wajar lah drama Red Balloon yang emang menceritakan kisah rumah tangga, terus juga cast-castnya umurnya udah nggak muda, jadi cocok banget diperankan oleh Seo Ji Hye dan juga Lee Seung Jae. Ditambah diperankan oleh salah satu artis cantiknya Korea Selatan yang debutnya juga udah lama banget, yaitu Hong Soo Hyun. Apa yang lo tahu nih Nul, tentang sosok Hong Soo Hyun? Ya, kalau Hong Soo Hyun ini emang kita mungkin ada yang udah denger gitu Iya, ya, betul. ada yang belum familiar gitu kan ya. Kalau lu gimana Nul? Kalau gue sih seperti biasa ya, tahu muka tapi nggak tahu. Iya, mungkin kita berapa kali ketemu dia drama tapi nggak notice karena gue nggak tahu namanya kan. Iya, tapi betul. tahu gitu kalau dia tuh sering keseliweran gitu kan ya. Iya, betul banget. Nah, nama lengkapnya nih Hong Soo Hyun. Kalau nama panggungnya Hong Soo Hyun juga ya. Kalau dia tetap pakai nama asli lah pakai ya. nama asli. Jarang kan ya ada artis Korea pakai nama asli kan. Betul banget. Nah, kalau nama panggilannya Soo Hyun masih seperti biasa, dia tuh lahir di Incheon. Gimana sih? Incheon.
ya gitulah ya Tribuners. Nah, Korea Selatan 15 Februari 1981. Ini artisnya memang pemainnya ini ya. Memang nggak ada yang di bawah 20 tahun atau di bawah 20-an gitu ya Tribuners ya. Nah, ini kalau dia sih pendidikan terakhirnya di Universitas Wanita Dongduk ya Tribuners. Jadi dia sudah menyelesaikan pendidikan S1-nya. Nah, terus ada juga nih, dia merupakan artis penyanyi asal Korea Selatan. Jadi selain menjadi artis, dia juga tuh nyanyi Tribuners lah. Suaranya bagus dong. Iya, bagus. Siapa nih yang udah pernah denger dia nyanyi gitu kan ya? Hon So Hyung ini. Terus selain itu dia juga tuh dikenal karena karakter Kyun Hee dia di dalam drama The Princess Man tahun 2011. Siapa yang udah nonton? Kalau masih zaman kita SMP. Kalau aku sih jujur belum ya, iya, karena belum. masih belum megang laptop say. Kalau Susah ya, zaman itu kita mau nonton harus ke warnet dulu gitu kan. Warnet, nggak kayak sekarang. Mudah banget Mudah fasilitas banget. sekarang ini kalau kita mau nonton drama. Benar. Terus selain itu, karena bisa dilihat nih ya visualnya Tribuners, dia tuh memang mengawali karirnya dari modeling. Oh iya, jadi dia lagi model foto. iya, jadi cover-cover majalah gitu dia tuh. Nah, terus itu dia merambat gitu ya menjadi bintang iklan Johnson & Johnson pada tahun 1996. Kamu 1996 apakah sudah lahir? Belum, orang tua saya saja belum menikah. Belum menikah betul. gitu. Jadi nggak puas nih ya cuma jadi model aja. Terus itu dia mencoba terjun ke dunia hiburan sebagai seorang artis. Oke. Makanya memang rata-rata ada yang memang bertahap ya. Bertahap dalam artian dia tuh Nggak langsung iya jadi nggak langsung jadi pemeran. Drama Ada yang atau memang film. awalnya dia tuh cuma modeling doang loh, jadi modal astagfirullahaladzim. Sama kayak So Ji Hye berarti ya. Iya. Soalnya So Ji Hye juga dari model dulu. Dari model dulu gitu. Karena apa ya? Jadi model dulu gitu kan. Terus itu barulah dia dia memerankan di sosok di drama ataupun film ya Nul ya. Terus itu dia tuh juga debut drama ya, dramanya dia itu tahun 1998 kalau Aku nggak belum salah. lahir Nul. Iya, 1998 itu ini gue bingung dia menjadi sosok pembantu apa pemeran pembantu sih? Dengan peran pembantu. Peran pembantu ya pasti. Ya inilah pemeran pendukung gitu. Iya, karena debut itu kan pasti jadi Nggak langsung ya. pemeran pembantu dulu Tribuners. Dan pemeran pembantu itu dalam drama Woman to Woman 1998 itu saya juga belum lahir dan dilanjutkan Jadi curhat, kita belum lahir semua ya. Dan dilanjutkan sama Kais the Ghost pada tahun 1999. Itu memang dia sudah cukup lumayan lama ya kalau dia mengawali karir debutnya sih 1998. Berarti Hong So Hyun ini nih mungkin dia seangkatan sama Lee Seung Jae ya yang Iya. 99 udah punya karya. Udah punya karya. Iya. Terus kalau tadi kan Channel udah ngasih tahu nih ya Tribuners kalau misalkan dia ini memulai debut dramanya itu memang di tahun 1998 yang kita berdua memang belum lahir gitu kan Iya, benar banget. Ternyata tapi dia ini baru mulai beranjak ke layar lebar atau memerankan karakter di film itu pada tahun 2000 yang dimana filmnya itu berjudul Summer Story. Terus dari tahun 2000 ini dia udah mulai bermunculan di berbagai film di Korea Selatan. Selain film Summer Story, dia juga muncul di film dengan judul Bungi Jumping of Their Own masih di tahun 2000. Dan dia itu terus menjadi pemeran pendukung di beberapa drama terkenal. Jadi dia nggak langsung di Tribuners bisa jadi pemeran utama di drama. Jadi dia ini jadi pemeran pendukung dulu di drama terkenal sampai tahun 2009. Lalu pada tahun 2002 balik lagi nih ke sebelumnya, dia itu sempat membintangi Get Married dan Miss Kim $1 Million Quiz. Ia juga muncul dalam drama The King Dae Jae-young pada tahun 2007 dan juga Her Style tahun 2009. Jadi intinya drama-drama yang dia perankan itu ya udah lumayan cukup lama ya. Jadi dia ini adalah salah satu artis seniornya Korea Selatan gitu. Terus juga dia ini pada tahun 2022 itu menjadi salah satu tahun emasnya karena selain membintangi From Now On Showtime, dia juga didapuk sebagai pemeran utama di film drama Korea yang kita bahas ini yaitu Red Balloon. Terus ternyata dia ini sudah menikah loh Nul.
Oh Jadi iya? biasanya kan katanya cewek Korea ya lama gitu kan nikahnya di usia yang udah tua, tapi ternyata dia ini udah menikah dan baru banget dia menikahi kekasihnya itu yang non selebriti pada 2021 lalu karena pernikahannya ini bersifat private ceremony pada tanggal 28 Mei 2021. Terus dia ini apa ya Tribuners, merupakan salah satu sosok yang bisa dibilang dermawan gitu kan. Karena kan biasanya artis atau aktor mungkin kita tahu banyak juga ini yang dermawan atau banyak yang sering melakukan donasi dan si apa namanya Hong So Hyun ini salah satunya karena dia itu mendonasikan 10 juta won itu untuk membantu korban banjir pada 9 Agustus 2022 lalu. Terus dia juga sering banget nih Nul dapat pujian, katanya dia ini memiliki senyum yang manis. Jadi bisa membuat orang lepek-lepek lah ya kalau ngelihat senyumannya dia kayak gitu. Terus Tribuners, dia ini jarang banget loh mempublikasikan keluarganya dan urusan pribadinya di media sosial karena menurut dia ya dia sebagai seorang artis ya cukup perannya sebagai seorang artis yang diketahui sama ininya apa istilahnya kayak apa fansnya. Kalau untuk urusan privacy dia, keluarganya dia ya udahlah jangan sampai tahu kayak gitu. Terus dia itu memang salah satu artis yang cukup aktif dalam kegiatan sosial. Dan untuk beberapa hal yang ngebuat dia pantas gitu kan bisa mendapatkan peran di Red Balloon ini karena dia memang sebelumnya udah mendapatkan banyak sekali penghargaan. Itu dimulai pada tahun 2011 enggak. Tapi dari 1996 deh, dari yang lama dulu nih ya. Jadi ternyata dia tuh pernah mendapatkan penghargaan dari Johnson & Johnson Model 1996. Terus juga pada tahun 2001 atau sekitar 5 tahun kemudian dia mendapatkan penghargaan dari KBS Drama Awards 2001 sebagai Best New Actress. Udah itu pada tahun 2003 dia juga mendapatkan penghargaan sebagai Best Supporting Artist. Lalu pada tahun 2005 dia mendapatkan penghargaan Excellent Award Actress in a One-Act Drama. Terus dia di tahun 2011 nih Tribuners dapetin 2 penghargaan sekaligus sebagai Best Couple Award dengan Lee Min Ho dan juga Excellent Award di Actress in a Middle Length Drama. Dan di tahun 2013 dia mendapatkan award juga nih Tribuners sebagai Excellent Award. Dan kayaknya memang banyak banget gitu kan apa penghargaan yang udah dia didapetin. Jadi kayak wajar gitu karena dia ini kan artis senior yang debutnya udah lama banget dari tahun 1999 dari 1996 sebagai model. Dia merambah juga tuh ya perlahan untuk ke drama, film, layar lebar dan juga akhirnya bisa ke pemeran utama. Tribuners, di Red Balloon ini kan sebenarnya ada 4 orang ya yang didapuk sebagai pemeran utama. Jadi kayak istilahnya kayak 2 couple lah, nggak 2 couple juga sih karena yang couple itu sebenarnya cuma 1 orang gitu. Nah di drama ini tuh ada salah satu sosok yang cukup tampan dengan usianya yang bisa dikatakan sudah dewasa, dan kayaknya bisa bikin cewek-cewek kayak kita nih salah fokus gitu ya. Namanya adalah Lee Sang Woo. Apa yang lo tahu nih tentang sosok Lee Sang Woo ini? Nah Tribuners, karena mungkin ini bukan seangkatan gitu ya. Iya, jauh banget gitu ya. Jadi jangan salah loh, tapi Lee Sang Woo ini termasuk salah satu artis senior ya yang bisa dibilang itu juga banyak prestasinya Mut. Jadi dia itu kan kelahiran Seoul nih, Korea Selatan ya. Dia itu berada di naungan agensi itu namanya HM Entertainment, bukan SM ya, HM ya. Oh iya, HM itu kayak salah satu brand merek gitu kan? Iya, HM. Iya, bahaya, jangan. Iya, nggak boleh. Mau sponsor ya, saya. Endorse nanti ya. Nah, terus dia tuh juga punya hobi olahraga yang bisa dibilang itu manly banget gitu. Apa itu? Karena dia hobi tenis. Kayak kita juga hobi tenis meja. Kan kita bisa lah, kalau kita berdua di collab gitu kan. Iya, dia tuh hobi tenis ya Tribuners, dan juga selain itu dia bisa gulat loh. Gulat? Iya, gulat. Gulat itu salah satu olahraga yang cukup ekstrim loh. Iya, cukup ekstrim juga. Gulat, terus itu juga bola raket. Terus dia juga suka mancing. Tuh, banyak banget sih dia untuk hobi-hobi olahraganya ya. Nah, pendidikan terakhirnya dia tuh diselesain di Universitas Korea Departemen Ilmu Pangan dan Bioteknologi. Wow, saintek banget loh, ya kan?
Tapi ya ampun mukanya bisa dilihat Anda semua ini 1980 kelahiran tapi seperti anak-anak 28 tahunan ya Bu. Ya kan? Belum gitu ya. Jadi memang kita itu harus berbincang dengan orang-orang Korea sana sih untuk bisa gimana gitu kan? Gimana gitu ya. Kita bisa dapetin wajah yang tetap kelihatan muda. Benar. Udah nggak muda gitu. Benar sekali gitu. Nah terus itu ya Tribuners gitu ya. Ini dia tuh memulai debut aktingnya itu di tahun 2005. Berarti belum terlalu lama. Memang dia berarti ini dulu dia berkebun dulu. Iya. Ini berarti dia apa ya istilahnya kayak bekerja sesuai dengan jurusan dia gitu. Jarang banget tau. Iya biasanya kalau itu ya langsung aja dia tuh lintas gitu kan. Dia tuh mengawali debutnya di tahun 2005 Tribuners. Terus itu di dalam drama 18 versus 29. Itu dia pertama kali debutnya di situ tahun 2005. Karena debut aktingnya itu bagus, terus dia ditawarin lagi deh di Almost Love yang dibintangi sama aktor Won Sang Woo dan Kim Hanul. Kayak Kim ini sama siapa? Yang di Penthouse. Saya nggak tahu namanya ya. Iya, lupa lagi kan. Ya di Penthouse karakternya jadi antagonis banget tuh. Siapa yang namanya lupa gue. Dia ini berarti emang gue beberapa kali jadi drama antagonis loh sayangnya. Dia menjadi salah satu 3 aktor utama film independen Don't Look Back 2006 yang mana itu tuh ngeraih banyak banget penghargaan tau. Berarti saking kerennya acting dan cerita filmnya ya, makanya banyak banget penghargaan. Kalau boleh tahu penghargaannya ada apa aja sih Mut? Banyak banget ya kayaknya. Kayaknya kalau dia ini sebenarnya penghargaannya banyak banget tuh ya Tribuners. Jadi dari 2008 juga ya Nul, dia tuh udah memenangkan penghargaan dari SBS Drama Award sebagai New Start Award. Terus juga di tahun 2012 nih Nul, dia mendapatkan penghargaan dari MBC Drama Award sebagai Top Excellent. Terus juga di 2016 sebagai Excellent Award juga. 2018 di Apan Start Award dia mendapatkan penghargaan sebagai Best Actor in a Serial Drama. 2018 dan 2019 juga dia bisa mendapatkan penghargaan. Ini jangan-jangan istrinya ya? Kayaknya sih ya, soalnya dia udah punya istri tahu katanya. Iya, istrinya itu kok gue kayak familiar ya? gitu kayak loh. Artis ya? Iya memang artis gak sih? Ya iya. Sabar ya Tribuners, gue cari dulu. Gue penasaran banget. Iya, dan dia ini sabar. Lee Sang Woo ini emang udah dikenal setelah jadi pemeran pendukung dalam drama First Wives ke tahun 2007 sampai 2008. Terus dia pertama kali nih jadi pemeran utama itu pada tahun 2009 yaitu di The Road Home. Lalu pada tahun 2010 Lee Sang Woo dan Song Chang-yi memintangi Life is Beautiful sebagai pasangan. Terus dia juga banyak memintangi beberapa drama nih. Oh, Kim So Hyun. Kan, iya, artis, iya. Jadi ternyata dia ini pada tahun 2016 Nul, pada 6 September 2016 dia itu menjalin hubungan dengan artis Kim So Hyun. Karena sebenarnya pasangan ini tuh bertemu di lokasi syuting, jadi kayak cinlok gitu loh mereka di salah satu variety show namanya Happy Home. Terus pada Maret 2017 mereka mengumumkan bahwa mereka menikah pada Juni 2017. Dan akhirnya ya itulah ya, kita kenal Lee Sang Woo sekarang itu muncul di Penthouse 2. Tapi emang mukanya si yang cowok siapa namanya lupa. Lee Sang Woo? Lee Sang Woo itu emang mukanya nggak asing tahu. Ya karena emang udah beberapa kali emang notice dia di beberapa drama kok. Tapi gue nggak tahu kalau dia tuh pasangannya gitu loh, maksudnya suami istri. Kim So Hyun. Kim So Hyun ya, siapa yang sangka gitu. Sebenarnya saya sendiri nggak nyangka gitu, ternyata dia memiliki seorang istri dan istrinya adalah artis juga. Artis juga, artis pemeran Penthouse yang kemarin. Iya, Penthouse 2. Jadi Tribuners setelah kita lihat nih ya, kita ulak-alik gitu kan, kita lihat seperti apa sih background atau latar belakang dari perjalanan karir 4 pemeran utama dari drama Korea Red Balloons ini. Kita bisa tahu memang kalau 2 aktor utama dan 2 artis utama dari drama Korea Red Balloon ini emang udah pantas banget untuk memerankan peran mereka di drama Red Balloon, karena mereka udah punya traffic line yang bisa dikatakan penghargaannya banyak. Terus juga mereka udah memulai debutnya di usia yang
udah lama juga, seperti tadi Lee Seung Jae dan juga Hong So Hyun, di mana mereka udah memulai debut dari tahun 1990-an gitu kan. Sedangkan kalau misalkan So Ji Hye dan juga Lee Sang Woo, kita tahu kalau mereka ini memang baru mulai debutnya itu di tahun 2000. Nah, Tribuners, ada apa sih yang ngebuat kita harus banget nonton drama Red Balloons ini? Ternyata tadi udah seperti yang Muti dan juga Chenul bilang nih ya, drama Red Balloon ini itu mengisahkan tentang kisah perselingkuhan, di mana sahabatnya sendiri nih jadi pelakor gitu kan, ngerebut orang sahabatnya yang istilahnya udah nerima apa adanya tapi kok kayak nggak tahu diri gitu. Nah itu dia kisah perselingkuhan. Sedih banget sih gue, sumpah. Gue maksudnya kayak walaupun gue hidup dengan berkecukupan dan sebagainya gitu kan, terus gue punya satu nih sahabat yang emang sangat gue sayangi dan yaudah gue terima lo apa adanya, tapi ternyata sahabatnya itulah yang membuat justru nusuk dia, membuat luka terdalam gitu kan. Nah, selain tentang ngebahas tentang isu perselingkuhan juga, dia ini mengisahkan tentang dua orang tokoh utama yang teraniaya ya tadi, teraniaya karena mertua, teraniaya karena keadaan, dimana keadaan yang dari ekonominya biasa saja, tapi dia disuruh untuk apa ya, mengelola suatu perusahaan, dimana terus tapi dia nggak punya power yang lebih untuk membuat suatu keputusan dan sebagainya nih Tribuners. Terus juga nih Tribuners, kenapa sih Nul kita harus banget nonton drama ini? Ternyata drama ini itu membuat penonton digiring dengan pertanyaan siapa yang memulai perselingkuhan. Karena emang di beberapa episode ya, kita nggak bisa tahu nih kira-kira siapa sih yang memulai perselingkuhan duluan. Apakah si ceweknya nih ya, sahabatnya, ataukah yang memulai perselingkuhan itu adalah si laki-lakinya gitu atau suaminya kayak gitu. Makanya drama ini tuh membuat para penonton itu penasaran dan harus nonton walaupun episodenya banyak, ada 20 episode gitu kan di setiap harinya, karena ini tayang setiap Sabtu dan juga Minggu nih Tribuners ya, di salah satu TV Korea dan juga salah satu aplikasi di ponsel. Aplikasi di ponsel yang bisa. Terus apalagi nih Nul, nilai lebihnya nih dari si drama Korea ini? Nah, nilai lebihnya lagi nih But ya, yang perlu Tribuners tahu dan wajib untuk nonton drama ini, karena di drama ini tuh nggak hanya ada bersih tegangnya aja loh Mut, tapi mereka juga memasukkan unsur-unsur komedi di dalamnya. Hah? Demi apa sih? Iya, jadi sempet ada beberapa scene nggak apa-apa. Tribuners pasti maklum kalau kita beribet, kan kita udah lama banget ngomongnya gitu kan. Gitu. Nah, jadi di drama ini tuh diselipin unsur-unsur komedinya dan juga quotes-nya bagus-bagus banget. Oh, kata-katanya. Iya, jadi bisa dipakai nah, gitu ya. Nanti kalau habis nonton drama ini pasti ngambil tuh quotes-nya kayak gue. Jadi kayaknya gue pengen nonton cuma untuk ambil quotes-nya. Iya, bener banget. Nah, ini kan yang menjadi apa, bertanya-tanya, masa iya sih kayak lo tadi kan gitu bertanya-tanya, masa iya sih drama sebegini tegangnya ada unsur komedinya, ada mood, ada karena apa ya, di sini memang nggak hanya berbicara tentang marriage, terus itu divorce juga, terus itu juga pokoknya Red Balloon ini benar-benar apa ya, semuanya itu menjadi satu gitu loh. Karena kan di sini banyak kisah yang diceritakan gitu ya. Jadi nggak hanya berfokus sama satu aja, tapi tetap aja gitu loh. Drama ini tuh wajib untuk ditonton gitu. Makanya ratingnya juga gede gitu Tribuners. Terus itu juga apa namanya, jadi ajang reuni untuk para pemerannya dan juga pemain. Jadi mereka sebelumnya udah pernah ketemu ya? Benar. Jadi sebelumnya mereka tuh memang udah namanya pernah satu project ya, pasti kan ada yang pernah ketemu, ada yang pernah nggak ketemu gitu kan ya. Jadi bagi para pemain atau yang pernah nonton Revolution Sister itu pasti nggak asing lagi dong sama pemeran Red Balloon. Nah contohnya tuh Lee Bu Hee atau ibunya Eun Gang, terus juga ada Choi Dae Chul atau pamannya Eun Gang juga ya. Terus juga ada Yoon Jung Sang, bapak mertua dari Nam Chol. Terus itu Sung Jang Hwang, mantan dari Eun Gang. Terus itu juga ada Lee Sung Yuk, ibu Bada, dan juga Kim Soo Jin, istri dari Nam Chol. Nah itu bisa kelihatan bahwasannya mereka tuh reunian gitu. Jadi chemistry-nya udah dapet. Chemistry-nya juga udah dapet dan nggak susah sih untuk mereka bisa memerankan drama ini. Terus itu nggak hanya itu juga, Moon So Ye Ji itu juga pernah reunian sama Lee Seung Jae.
Yumira, Jung Buk-sung dan juga Jun Yumin. Oke. Terus itu juga ada Hon Soo Kyun yang kembali bertemu juga nih sama Yumiran dan Jung Bun itu di drama Red Balloon ini. Jadi ya udahlah ya, Yap. chemistry-nya nggak susah lagi Gak susah untuk dibangun. mereka dapetin karena selain jadi ajang reuni, setiap artis dan aktor itu juga menampilkan acting yang berbeda-beda gitu loh mood di drama sebelumnya dan juga karakter yang berbeda kan. Nah itu yang membuat kadang mereka tuh rindu gitu loh sama satu sama lain. Karena misalnya nih Lee Sung Jae itu si tukang selingkuh, dia punya perbedaan Ya Allah. karakter. Si tukang lo artinya selingkuhnya nggak sekali doang. Show Window the Queen's House itu yang berambisi untuk meraih kekuasaan, sedangkan di Red Balloon itu dia malah jadi budak mertua. Ya Allah, Nah kan sedih itu kan banget. perbedaan karakter dua drama yang emang bisa kita lihat gitu loh Tribuners. Dan memang drama ini berjumlah 20 episode. Drakor Red Balloon ini bisa Tribuners saksikan di channel maupun di platform streaming berbayar ya, Iya, yang ada di ponsel. Nah, yang ada di ponsel dan bisa Tribuners saksikan Akses. pokoknya dan akses. Kalau aku sih recommended ya untuk bisa nonton drakor Iya, ini. aku juga. Apalagi kita kan nggak tahu ya kehidupan rumah tangga itu seperti apa. Mungkin itu bisa jadi suatu gambaran ya. Terus juga mungkin jadi gambaran hati-hati kita kalau memiliki sahabat, jangan sering nih ngajak sahabatnya untuk main ke rumah kita. Apalagi kalau kita udah berumah tangga gitu kan. Benar, Ya ih, bukan itu serem apa-apa banget sih. tau, serem banget. Iya, bukan apa-apa sih ya. Tapi antisipasi aja lah ya. Antisipasi aja karena kita nggak pernah tahu setan apa yang Itu tadi kita nggak ada nih itu tadi ya gue pernah ngedengar quotes juga Nul, kita tuh nggak ada yang tahu isi hati manusia itu sebenarnya seperti apa, jadi ya manusia itu hanya bisa menduga-duga juga gitu. Bener banget. Nah itu aja Tribuners beberapa fakta drama Korea tentang Red Balloon dan tentunya dibintangi oleh sederet artis papan Ternama atas dan Korea senior ya. Selatan. Nah pasti ya tadi ada So Ji Hye, Hye Lee juga Sang-woo. yang memang dia cantik banget kalau tanpa make up ya. No make up No make up aja cantik udah ya, cantik. sama lah kita berdua, amin. Ya, amin gitu ya. Dan mudah-mudahan fakta drama Korea tentang Red Balloon ini bisa menjadi rekomendasi tontonan Tribuners akhir pekan nanti. Betul maupun banget. untuk menyela-nyela di sela kesibukan biar nggak boring gitu kan ya, ada temennya. Dan kita sih merekomendasikan untuk minggu ini bisa nonton Red Balloon gitu. Iya betul sekali. Yap, sampai bertemu lagi di fakta drama Korea minggu selanjutnya, masih bersama dengan Kusnul Asyefa di sini dan Mutiara, pamit undur diri. Terima Bye-bye. kasih dan sampai jumpa. sampai jumpa.